warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di Laboratorium Anatomi Fakultas Kedokteran Universitas Jenderal Sudirman. Perkenalkan, saya Naila Yasmin Saptana dari Asisten Anatomi 2021. Pada kesempatan kali ini, kita akan mempelajari bersama anatomi jantung atau core. Jantung atau yang dalam bahasa Latin disebut core merupakan organ yang berfungsi untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Pada tubuh manusia, core terletak di cavum thorax atau pada suatu ruangan yang disebut sebagai mediastinum media. Bagian luar jantung dilapisi oleh suatu membran yang disebut perikardium. Perikardium dibagi menjadi dua lapisan, yaitu perikardium fibrosa dan perikardium serosa. Bagaimana cara membedakannya? Yang pertama, perikardium fibrosa merupakan lapisan perikardium yang berada lebih superficial dari perikardium serosa. Fungsinya adalah untuk memproteksi core, menjaga supaya core tetap berada di tempatnya, dan juga membatasi gerakan core. Selanjutnya, jika kita buka perikardium fibrosa, maka kita bisa melihat perikardium serosa. Nah, perikardium serosa juga dibagi menjadi dua lapisan, yaitu perikardium serosa lamina parietalis dan perikardium serosa lamina visceralis. Perikardium serosa lamina parietalis berada di sisi dalam atau facies interna dari perikardium fibrosa. Sementara perikardium serosa lamina visceralis menempel langsung pada core. Perikardium serosa lamina visceralis juga bisa kita sebut sebagai epikardium. Di antara dua lapisan perikardium serosa tadi juga terdapat sebuah ruangan yang disebut cavum pericardii. Ruangan ini diisi oleh cairan yang disebut sebagai liquor pericardii yang berfungsi untuk mengurangi gesekan antara core dengan perikardium fibrosa. Jika kita membuka perikardium, maka kita bisa melihat struktur eksternal core. Dari luar, kita bisa mengidentifikasi tiga facies cordis atau permukaan jantung. Yang pertama adalah facies anterior cordis seperti yang sedang kita lihat sekarang. Jadi, facies anterior cordis adalah bagian atau permukaan jantung yang berada di depan atau menghadap ke arah depan. Nah, facies anterior cordis tersusun oleh atrium dextra, ventriculus dextra, dan juga sebagian kecil ventriculus sinistra dan atrium sinistra. Sekarang, jika kita lihat dari sini, maka akan terdapat facies inferior cordis atau permukaan jantung yang berada di bawah. Facies inferior cordis ini juga disebut facies diaphragmatica cordis karena menghadap ke arah diafragma. Facies inferior cordis disusun oleh ventriculus dextra, ventriculus sinistra, dan juga sebagian kecil dari atrium. Selanjutnya, terdapat facies pulmonalis dextra cordis dan facies pulmonalis sinistra cordis. Sesuai namanya, facies pulmonalis merupakan bagian jantung yang menghadap ke arah pulmo. Nah, karena pulmo terdapat dua, yaitu pulmo dextra dan pulmo sinistra, maka facies pulmonalis cordis juga ada dua, yaitu facies pulmonalis dextra dan facies pulmonalis sinistra. Facies pulmonalis dextra cordis dibentuk oleh atrium dextra, sedangkan facies pulmonalis sinistra cordis dibentuk oleh ventriculus sinistra. Selanjutnya, jika kita putar core-nya seperti ini, maka akan terlihat permukaan yang disebut facies posterior cordis. Facies posterior ini disusun oleh atrium dextra dan juga atrium sinistra, serta sebagian dari ventricle atau ventriculus. Nah, facies posterior cordis ini merupakan bagian jantung yang menghadap ke arah belakang atau ke arah vertebra. Kita juga bisa membagi jantung menjadi basis cordis dan apex cordis. Nah, basis cordis merupakan bagian jantung yang menghadap ke arah craniolateral dextra, sedangkan apex cordis merupakan bagian jantung yang menghadap ke arah ventrocaudal sinistra. Supaya lebih mudah, ingat bahwa basis cordis mengarah ke arah bahu kanan, sedangkan apex cordis menghadap ke arah panggul kiri. Nah, di bagian eksterna dari core juga terdapat struktur yang seperti parit. Struktur yang menyerupai parit ini kita sebut sebagai sulcus. Yang pertama, sulcus atrioventricularis anterior atau sulcus yang terletak di antara ventriculus dextra dan ventriculus sinistra.
Nah, karena kita melihat dari fascias anterior, maka namanya adalah sulcus interventricularis anterior. Nah, jika kita putar, kita balik core-nya seperti ini, kita juga bisa melihat sulcus interventricularis posterior. Kenapa? Karena dia berada di antara ventriculus dextra dan ventriculus sinistra, namun dia berada di fascias posterior, sehingga namanya adalah sulcus interventricularis posterior. Selanjutnya, kita kembali ke fascias anterior. Ada sulcus yang berada di antara atrium dan juga ventriculus. Maka dari itu, namanya adalah sulcus atrioventricularis atau sulcus coronarius. Sekarang, ayo kita lihat bagian dalam dari core. Yang pertama, kita bahas terlebih dahulu penyusun lapisan dinding jantung atau heart wall. Jadi, penyusun lapisan dinding jantung ada 3, yaitu epikardium, miokardium, dan endokardium. Yang pertama, epikardium. Masih ingat dengan materi atau bahasan kita mengenai perikardium tadi? Nah, ingat bahwa epikardium merupakan bagian dari perikardium, yaitu perikardium serosa, lamina, visceralis. Di profunde dari epikardium, kita akan menemukan miokardium, yaitu lapisan otot yang tebal yang tersusun oleh otot jantung atau miosit. Selanjutnya, ada endokardium, yaitu lapisan yang melapisi bagian dalam jantung. Terdiri atas selapis endotelium dan juga jaringan subendokardial. Sedikit informasi terkait dengan miokardium. Miokardium di ventriculus sinistra lebih tebal daripada miokardium di ventriculus dextra. Hal ini berkaitan dengan fungsi dari ventriculus sinistra itu sendiri, yaitu memompa darah ke seluruh tubuh. Nah, karena ventriculus sinistra harus memompa darah ke seluruh tubuh, maka dia membutuhkan kekuatan kontraksi yang lebih besar, sehingga ototnya jadi lebih tebal. Selanjutnya, kita bahas mengenai ruangan-ruangan di jantung atau heart chambers. Nah, seperti yang kita ketahui, jantung atau core memiliki 4 ruangan. Yang pertama adalah atrium dextra, lalu ada ventriculus dextra, lalu ada atrium sinistra, dan juga ventriculus sinistra. Nah, di antara atrium dextra dan juga atrium sinistra terdapat sebuah sekat yang disebut sebagai septum interatrial. Lalu di antara ventriculus dextra dan ventriculus sinistra juga terdapat sebuah sekat yang disebut septum interventricular. Intinya, septum adalah sekat yang memisahkan antara sisi dextra dan juga sisi sinistra dari core. Selanjutnya, di antara atrium dan juga ventriculus terdapat katup atau valva atrioventricularis. Valva atrioventricularis dextra terletak di antara atrium dextra dan juga ventriculus dextra. Nama lainnya adalah valva tricuspidalis karena dia memiliki 3 cuspis. Anggaplah cuspis sebagai daun pintu yang dapat membuka dan juga menutup, selayaknya fungsi dari valva. Selanjutnya, di antara atrium sinistra dan ventriculus sinistra juga terdapat katup atau valva atrioventricularis sinistra. Nama lain dari katup ini adalah valva mitralis atau valva bicuspidalis karena katup ini hanya memiliki 2 cuspis. Selanjutnya, di antara ventriculus dan juga pembuluh-pembuluh darah besar yang keluar dari jantung juga terdapat struktur katup atau valva. Contohnya, di antara ventriculus sinistra dengan aorta terdapat valva aorta. Lalu di antara ventriculus dextra dan juga truncus pulmonalis terdapat valva trunci pulmonalis. Lalu sebenarnya, mengapa valva di jantung ini penting? Nah, valva di jantung berfungsi untuk mencegah aliran balik atau backflow darah. Contohnya, pada valva atrioventricularis, maka dia akan mencegah supaya darah yang ada di ventriculus tidak kembali ke atrium. Lalu sama seperti valva aorta dan valva trunci pulmonalis, katup tersebut berfungsi untuk menjaga supaya darah yang sudah masuk ke pembuluh darah tersebut tidak kembali lagi ke ventriculus cordis. Selanjutnya, kita lihat ke bagian dalam dari atrium. Di sisi dalam dari atrium, terdapat struktur otot yang kita sebut sebagai musculi pectinati. Bentuknya seperti ini. Lalu, ada struktur serupa juga di ventriculus
namun kita sebut sebagai trabecula carne. Trabecula carne bentuknya seperti ini. Ingat-ingat ya, jangan sampai tertukar antara musculi pectinati dan juga trabecula carne. Musculi pectinati berada di dalam atrium, sedangkan trabecula carne berada di dalam ventriculus. Lalu, pada ventriculus kita juga bisa melihat struktur otot lain yang mencuat dari dinding ventriculus. Bentuknya seperti papil. Oleh sebab itu, kita sebut sebagai musculus papillaris. Nah, musculus papillaris juga terhubung dengan jaringan ikat yang bentuknya seperti senar gitar ini. Nama jaringan ikatnya adalah chorda tendinea. Nah, chorda tendinea ini akan terhubung dengan cuspis di valva atrioventricularis. Cara kerjanya adalah ketika ventriculus terisi penuh oleh darah, maka dia akan berelaksasi supaya darah bisa mengisi masuk ke dalam ventriculus. Ketika ventriculus berelaksasi, maka musculus papillaris dan juga chorda tendinea akan terjuntai lemas sehingga darah bisa masuk mengisi ventriculus. Lalu, ketika ventriculus sudah terisi penuh oleh darah, maka darahnya akan mendorong chorda tendinea dan juga musculus papillaris untuk mendorong valvula atau cuspis dari valva atrioventricularis sehingga mereka bisa menutup. Oleh sebab itu, darah yang sudah berada di ventriculus tidak akan mengalir kembali ke atrium. Demikian pembahasan kita kali ini mengenai anatomi core. Semoga bermanfaat. Semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.